Arya Manggada Seri 2. Mas Rara. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 3. Manggada dan Laksana ikut pula membantu Wirantana membersihkan halaman. Mencabut tiang-tiang obor dan membantu menyimpan gamelan ke ruang tengah. Ketika matahari memanjat semakin tinggi, sebagian kerja di bagian luar rumah sudah hampir selesai. Karena itu, Manggada dan Laksana mulai membicarakan kapan mereka akan meneruskan perjalanan. Namun sebelum mereka mengambil keputusan, menjelang tengah hari, datang dua orang berkuda memasuki regol rumah Ki Partija Wirasentana. Dua orang yang kemudian menyatakan diri utusan Raden Panji Prangpranata. Ki Partija Wirasentana terkejut bukan buatan. Baru saja utusan yang datang terdahulu kemarin meninggalkan rumah itu, tiba-tiba dua orang yang lain telah datang pula. Tetapi dengan ramah seorang di antaranya berkata, "Kami mohon maaf, bahwa kedatangan kami telah mengejutkan Ki Wirasentana. Sebenarnya tidak ada hal yang terlalu penting. Kami hanya akan menyampaikan beberapa pesan." Ki Wirasentana menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku sudah menjadi sangat berdebar-debar." "Kami mengerti," jawab salah seorang di antara mereka, "karena itu kami merasa wajib untuk segera memberikan ketenangan kepada Ki Wirasentana." Ternyata kedua orang itu tidak tergesa-gesa menyampaikan sesuatu. Mereka sempat menunggu minuman hangat dan beberapa potong makanan, sebelum mereka menyampaikan pesan dari Raden Panji, sehingga Ki Partija Wirasentana menjadi tenang. Baru setelah meneguk minuman hangat dan makan beberapa potong makanan, salah seorang dari mereka berkata, "Baiklah Ki Wirasentana. Kami memang membawa pesan dari Raden Panji Prangpranata." Ki Partija mengangguk-angguk, sementara utusan itu berkata selanjutnya, "Utusan yang kemarin datang kemari, telah memberikan laporan kepada Raden Panji. Semua keterangan yang diberikan telah diterima Raden Panji dengan hati-hati. Karena persoalannya menyangkut seorang perempuan yang akan menjadi istrinya." Ki Partija Wirasentana masih mengangguk-angguk. Sedangkan utusan itu melanjutkan, ternyata Raden Panji kemudian mengambil kesimpulan, bahwa segala sesuatunya harus dipercepat pelaksanaannya. Apalagi ketika utusan yang datang sebelum kami itu melaporkan bahwa Mas Rara benar-benar sudah menjadi dewasa penuh. Ketika kemarin utusan itu melihat latihan yang dilakukan Mas Rara, ia mengambil kesimpulan, Mas Rara sudah pantas melaksanakan perkawinan dengan Raden Panji Prangpranata. Ki Partija Wirasentana menarik nafas dalam-dalam. Sedangkan utusan itu masih berkata, "Peristiwa yang terjadi atas Mas Rara, sangat mengejutkan Raden Panji. Bagi Raden Panji, kurang pantas jika bakal istrinya masih harus pergi ke sawah mendukung bakul berisi makanan, untuk mengirim ayahnya. Apakah tidak ada orang lain yang dapat melakukannya?" Ki Partija mengangguk kecil sambil berkata, "Aku minta maaf. Tolong, sampaikan pada Raden Panji. Aku tidak mengira bahwa suatu saat Mas Rara akan bertemu harimau. Bagiku, seorang gadis harus dapat melakukan pekerjaan yang memang harus dilakukannya. Ia tidak boleh menjadi manja, meskipun ia sudah pasti akan menjadi istri seorang pemimpin yang berkuasa. Jika ia menjadi manja, ia tidak akan dapat menjadi seorang istri yang baik." Utusan Raden Panji itu tersenyum sambil menjawab, "Maksud Ki Partija memang baik. Tetapi yang telah terjadi itu mencemaskan hati Raden Panji. Karena itu, selagi peristiwa seperti itu belum terulang, biarlah segala sesuatunya segera diselesaikan." "Maksud Raden Panji?" bertanya Ki Partija Wirasentana. "Ki Partija," berkata utusan itu, "Raden Panji akan segera menyelesaikan segala macam upacara yang harus dilakukan. Raden Panji dalam akhir pekan ini akan mengirim utusan resmi untuk menyerahkan mas kawin bagi Mas Rara." "Akhir pekan ini?" Ki Partija Wirasentana terkejut, "begitu cepat?" "Ya. Sebulan kemudian, perkawinan diselenggarakan." Keterangan utusan kemarin, Ki Partija menyerahkan kepada kebijaksanaan Raden Panji, apakah perkawinan itu akan diselenggarakan di sini atau di rumah Raden Panji. Ternyata Raden Panji mengambil keputusan, perkawinan diselenggarakan di rumah Raden Panji. Karena itu, agar segala persiapan dapat diselenggarakan dengan baik, setelah upacara penyerahan mas kawin, pertengahan bulan, Mas Rara akan dijemput dan dibawa ke rumah Raden Panji. Mas Rara akan mengalami pingitan setengah bulan. Memang terlalu pendek, karena seharusnya pingitan berlangsung 40 hari 40 malam. Tetapi Raden Panji menganggap bagi Mas Rara tidak perlu. Segala sesuatunya dilakukan karena rasa cemas,
akan terjadi lagi sesuatu yang bisa mencelakai Mas Rara, berkata utusan itu. Ki Partija termangu-mangu sejenak. Kemudian ia berdesis, kenapa begitu tergesa-gesa? Aku kira tidak setiap saat ada harimau keluar dari hutan. Apalagi sejak peristiwa itu terjadi, Mas Rara tidak pernah lagi pergi ke sawah mengirim makanan. Tetapi apakah Ki Partija Wirasentana mempunyai alasan bahwa waktu sebulan itu terasa terlalu pendek? Bukankah segala sesuatunya akan dilakukan di rumah Raden Panji? Sejak sekarang Raden Panji sudah menugaskan orang untuk melakukan apa saja yang penting bagi perkawinan agung itu. Rumah Ki Tumenggung sudah mulai dibenahi. Bahkan sampai dinding halaman pun telah diperbaiki dan dibersihkan. Setiap hari tidak kurang dari 5 orang bekerja keras membersihkan rumah, beserta halaman dan kebun belakang, berkata utusan itu. Ki Partija hanya dapat mengangguk-angguk. Jika segala sesuatunya dilakukan di rumah Raden Panji, ia tidak mempunyai alasan waktu itu terlalu pendek. Karena itu, Ki Partija pun berkata, terserah kepada Raden Panji. Apapun yang diperintahkan, akan kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Syukurlah, berkata orang itu, utusan yang kemarin datang juga mengatakan, Ki Partija menyerahkan segala sesuatunya pada Raden Panji. Ki Partija mengangguk-angguk. Ia memang tidak bisa berbuat lain daripada mengiyakan segala pesan Raden Panji Prangpranata. Namun kemudian utusan itu berpesan, Ki Partija. Selain itu semua, Ki Partija diminta menahan 2 orang anak muda yang telah menolong Mas Rara agar tidak meninggalkan tempat ini. Raden Panji benar-benar merasa berhutang budi. Jika mereka mengaku pengembara, maka mereka tentunya tidak mempunyai batasan waktu sampai kapan harus kembali pulang. Diharap mereka dapat ikut menghadap Raden Panji saat Mas Rara dijemput kelak. Ki Partija Wirasentana mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, tetapi sebaiknya Kisanak berbicara langsung dengan mereka. Mereka tentu akan lebih memperhatikan pesan itu daripada aku yang mengatakannya. Baiklah. Aku akan bertemu dengan mereka. Selama keduanya berada di sini, semua biaya hidupnya ditanggung Raden Panji, berkata utusan itu. Ah, bukan begitu, berkata Ki Partija, mereka tidak memerlukan apa-apa kecuali makan. Dan itu tidak seberapa. Apalagi keduanya sebaya dengan anakku, sehingga mereka merasa mempunyai kawan seimbang di sini. Jangan segan-segan, berkata utusan itu, meskipun hanya makan dan minum, tetapi mereka akan berada di sini kira-kira setengah bulan. Bukan apa-apa, jawab Ki Partija, terima kasih atas perhatian Raden Panji. Untuk makan 2 orang, aku tidak merasa keberatan. Sebelum utusan itu menjawab, Ki Partija Wirasentana telah mendahuluinya, maaf Kisanak. Aku akan memanggil anak-anak itu. Sejenak kemudian, Manggada dan Laksana telah menghadap utusan Raden Panji Prangpranata, untuk mendengarkan permintaan Raden Panji. Setelah usai, Manggada dan Laksana saling berpandangan. Namun kemudian Manggada menjawab. Sebenarnya kami tidak ingin menetap di suatu tempat untuk waktu terlalu lama. Sebenarnya kami sudah harus sampai di rumah. Jika orang tua kami mengetahui bahwa kami telah meninggalkan rumah paman tetapi belum sampai di rumah, mereka akan gelisah. Tetapi ini perintah Raden Panji Prangpranata, berkata utusan itu, tidak seorang pun berwenang menolak perintahnya. Apalagi perintah kepada kalian berdua mengandung kemungkinan menguntungkan bagi kalian. Setidak-tidaknya, secara pribadi, Raden Panji dapat mengucapkan terima kasih kepada kalian. Yang kami lakukan tidak lebih dari kewajiban terhadap sesama, berkata Manggada. Tidak ada alasan apapun juga, berkata utusan itu sambil tertawa. Katanya kemudian, seharusnya kalian berdua berterima kasih karena mendapat perhatian khusus dari Raden Panji Prangpranata. Sebaiknya kalian menyesuaikan diri dengan keinginannya. Jika kalian tidak menuruti perintahnya, Raden Panji akan marah, meskipun semula ia berniat mengucapkan terima kasih pada kalian. Anak-anak muda, berkata Ki Partija Wirasentana kemudian, aku minta kalian bersedia. Seperti yang dikatakan utusan Raden Panji, untuk kepentingan apapun Raden Panji tidak ingin perintahnya ditentang. Sebaiknya, kalian berdua tetap tinggal di sini sampai Raden Panji menjemput Mas Rara untuk dibawa ke rumahnya, menjelang perkawinan agung itu. Manggada dan Laksana termangu-mangu. Namun kemudian Manggada berkata, baiklah. Jika kami memang harus menunggu, kami akan menunggu. Terima kasih, berkata Ki Partija Wirasentana, Wirantana tentu akan senang mendengar keputusanmu. Ia akan mendapat kawan yang sebaya di rumah ini.
Demikianlah, Manggada dan Laksana kemudian meninggalkan Pendapa. Kedua utusan itu masih berbincang beberapa lama. Namun kemudian keduanya minta diri untuk segera kembali. Begitu cepat, bertanya Ki Partija, aku kira Kisanak berdua akan bermalam. Bukankah Kisanak hampir semalam menempuh perjalanan, karena menjelang tengah hari Kisanak sampai di sini? Namun seorang di antara mereka menjawab, kami masih akan singgah di rumah seorang kadang. Kami akan bermalam di sana. Besok pagi-pagi kami akan menempuh perjalanan kembali. Keduanya tidak dapat ditahan-tahan lagi, dan kemudian meninggalkan rumah Ki Partija Wirasentana. Namun demikian masih meninggalkan pesan, agar kedua orang anak muda itu benar-benar tidak meninggalkan rumah Ki Partija Wirasentana. Karena itulah, Ki Partija benar-benar minta agar Manggada dan Laksana tidak meninggalkan rumahnya. Kita tidak dapat menduga apa yang akan dilakukan oleh Raden Panji jika kita menolak perintahnya, berkata Ki Partija Wirasentana. Lalu katanya pula, meskipun seandainya Angger berdua telah jauh, Raden Panji akan memerintahkan orang-orangnya untuk melacak sampai kalian berdua ditemukan. Selain itu, aku pun agaknya akan menemui kesulitan. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Sebenarnya mereka tidak menjadi takut diancam akan dilacak sampai kemanapun. Mereka sadar bahwa kekuasaan Raden Panji ada batasnya. Keduanya merasa dapat menyelamatkan diri mereka sendiri dari jangkauan tangan para pengikut Raden Panji. Tetapi jika yang kemudian mengalami kesulitan adalah Ki Partija, maka persoalannya akan berbeda. Karena itu, kedua orang anak muda itu terpaksa menunggu untuk waktu yang lama. Sampai saatnya Mas Rara dijemput. Mereka berdua agaknya harus ikut bersama orang-orang yang menjemput Mas Rara itu, menghadap Raden Panji. Orang yang aneh, berkata Manggada, orang itu memaksa memberikan hadiah kepada orang lain, dengan mengancam. Kita tidak dapat menolak, justru karena kita mengingat keselamatan Ki Partija Wirasentana, berkata Laksana. Manggada mengangguk-angguk. Mereka memang tidak mempunyai pilihan lain. Untunglah di rumah itu ada anak muda yang hampir sebaya dengan mereka. Anak Ki Partija Wirasentana sendiri, sehingga mereka dapat bergerak lebih bebas. Bersama Wirantana, mereka tidak merasa berada dalam tahanan, karena mereka di pagi hari telah ikut ke sawah. Mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Wirantana, membantu Ki Partija Wirasentana. Tetapi Mas Rara tidak lagi mengirimkan makanan ke sawah. Pekerjaan itu kemudian dilakukan oleh orang lain. Seorang laki-laki muda pembantu Ki Partija. Ternyata Manggada dan Laksana juga terampil bekerja di sawah. Mereka telah terbiasa melakukannya, di samping kebiasaan mereka memasuki hutan untuk berburu binatang. Manggada dan Laksana menjadi semakin akrab dengan Wirantana. Karena Wirantana baru saja pulang dari sebuah perguruan, maka mereka sempat berlatih bersama. Meskipun Wirantana belum mencapai tataran sebagaimana Manggada dan Laksana, namun perbedaan itu hanyalah selapis tipis. Pada saat-saat tertentu, mereka mampu berlatih dengan baik. Di sore hari, jika tidak ada pekerjaan di sawah, atau bahkan di malam hari. Dengan latihan-latihan itu, mereka bertiga mampu mengembangkan kemampuan mereka masing-masing. Manggada dan Laksana yang mempunyai dasar unsur-unsur ilmu yang berbeda dari Wirantana, dapat saling mengambil keuntungan dari perbedaan itu. Anak-anak muda yang masih ingin berkembang itu, telah berusaha menemukan sesuatu yang dapat memperkaya unsur-unsur gerak mereka masing-masing. Namun atas usul Wirantana, mereka selalu menyembunyikan kemampuan mereka yang sebenarnya dari pamannya, Ki Resa. Kenapa? Bertanya Manggada. Entahlah, jawab Wirantana, aku tidak tahu, kenapa aku tidak begitu yakin akan niat baik paman. Paman selalu mencela sikap ayah. Meskipun mungkin paman benar, tetapi cara yang ditempuh oleh paman, terasa agak kurang mapan. Bukankah Ki Resa itu adik ayahmu? Bertanya Laksana. Ya. Tetapi umur mereka terpaut banyak. Ayah adalah anak sulung, sedang paman Resa anak bungsu. Di antara mereka, masih ada dua orang saudara ayah. Seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sebenarnya 4, tetapi 2 orang meninggal di saat mereka sedang tumbuh. Kedua-duanya perempuan, jawab Wirantana. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Namun Laksana kemudian bertanya, pamanmu tidak setuju bahwa Mas Rara akan menjadi istri Raden Panji. Ya. Itu jelas. Paman selalu menuduh ayah menjual anak gadisnya. Namun seharusnya paman juga mempertimbangkan kekuasaan Raden Panji.
Sementara itu, aku tidak melihat akibat buruk pada Mas Rara sampai saat ini, jawab Wirantana. Tetapi ia pun berkata selanjutnya. Namun aku kadang-kadang melihat Mas Rara merenung. Aku tidak tahu sebabnya. Agaknya hal yang satu ini disembunyikannya rapat-rapat, meskipun dalam hal lain, Mas Rara selalu terbuka padaku. Tetapi sebagai seorang gadis, Mas Rara memang tidak banyak pilihan. Terutama tentang jodohnya. Sepekan lagi, akan datang utusan Raden Panji untuk memberikan mas kawin kepada Mas Rara, desis Laksana. 3 hari lagi, sahut Wirantana, 2 hari telah lewat. Karena itu ayah sudah bersiap-siap untuk menerima utusan itu, Wirantana berhenti sejenak, lalu, tetapi nampaknya paman menjadi semakin jauh dari ayah. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Sementara Wirantana berkata selanjutnya, telah 2 hari paman tidak kembali. Apakah pamanmu mempunyai rumah yang lain? Bertanya Manggada. Ya. Paman memang mempunyai rumah sendiri. Warisan yang diterima dari kakek, sebagaimana ayah. Tetapi paman memang sering berada di sini, jawab Wirantana. Apakah pamanmu belum berkeluarga? Bertanya Laksana. Wirantana termangu-mangu. Katanya dengan nada dalam. Aku sudah lama pergi dari rumah. Baru beberapa saat aku berada kembali di antara keluargaku. Karena itu, aku tidak tahu dengan apa yang telah terjadi dengan paman, serta keluarganya. Namun menurut pendengaranku, paman memang pernah kawin. Pernah kawin? Bertanya Laksana. Ya. Tetapi aku tidak tahu jelas, kenapa paman sekarang sendiri, jawab Wirantana. Manggada dan Laksana tidak bertanya lebih jauh. Agaknya Wirantana bukan saja tidak banyak mengetahui tentang pamannya, tetapi ia pun agak segan untuk menceritakannya. Demikianlah, Ki Partija Wirasentana bersama keluarganya menjadi sibuk ketika hari yang ditentukan menjadi semakin dekat. Ki Partija merasa perlu untuk menyediakan penginapan bagi para utusan itu. Jika mereka menempuh perjalanan di siang hari, maka para tamu yang akan membawa mas kawin itu harus bermalam di Padukuhan Ngutar. Karena itulah, Ki Partija membersihkan kedua gandok rumahnya. Manggada dan Laksana, bersama Wirantana, berada di balik belakang, bahkan Ki Partija telah meminjam rumah di depannya, untuk disediakan pula sebagai penginapan, karena rumah itu juga memiliki gandok kiri kanan yang memadai. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu itu datang. Seluruh keluarga Ki Partija diminta bersiap menyambut utusan. Ki Resa yang pergi telah kembali. Bahkan ia tidak menolak ketika Ki Partija memanggilnya untuk ikut menerima tamu yang akan datang. Ki Partija Wirasentana juga minta beberapa orang tua untuk ikut menerima utusan Raden Panji, yang akan datang untuk menyerahkan mas kawin. Tetapi karena Ki Partija tidak tahu waktu yang tepat saat kedatangan utusan itu, maka di hari kelima, sejak menjelang tengah hari, beberapa orang telah bersiap-siap menyambutnya. Jika mereka berangkat di malam hari, maka mereka akan sampai di sini menjelang tengah hari, seperti utusan yang datang sepekan lalu, berkata Nyi Partija. Mereka tidak akan menempuh perjalanan semalam suntuk, karena mereka membawa mas kawin. Meskipun kita mendapat mas kawin berlebihan bahkan tanpa mas kawin pun kita tidak akan berkeberatan, namun betapapun kecilnya, mas kawin itu tentu akan menarik perhatian. Terutama bagi orang yang berniat jahat, sahut Ki Partija Wirasentana. Istrinya mengangguk-angguk. Namun bagaimanapun juga, mereka telah bersiap untuk menerima tamu utusan Raden Panji Prangpranata. Ternyata Ki Partija dan orang-orang yang telah bersiap di pendapa harus menunggu sampai sore hari. Ketika matahari menjadi semakin rendah, orang yang ditugaskan oleh Ki Partija Wirasentana mengamati kedatangan utusan itu di mulut lorong padukuhan, telah berlari-lari untuk menyampaikan laporan bahwa sebuah iring-iringan telah nampak di bulak, di sebelah padukuhan. Apakah mereka itu utusan Raden Panji? Bertanya Ki Partija Wirasentana. Entahlah. Tetapi mereka berlima, dan 2 ekor kuda tanpa penunggang. Agaknya 2 ekor kuda itu membawa beban, jawab orang yang mengamati jalan bulak itu. Ki Partija hampir memastikan bahwa mereka itulah utusan Raden Panji. Karena itu, orang-orang yang berada di pendapa itu pun telah bersiap-siap menyambut tamu-tamu mereka. Sebenarnya lah bahwa 5 orang itu adalah utusan Raden Panji, yang harus membawa mas kawin untuk orang tua Mas Rara. Kelima orang itu kemudian diterima dengan sangat hormat oleh Ki Partija dengan keluarganya. Bahkan Ki Resa pun ikut menerima mereka. Sikapnya berubah sama sekali.
Ia tidak lagi berwajah muram. Marah-marah dengan menuduh kakaknya telah menjual anak gadisnya. Dengan sikap yang ramah, Ki Resa ikut menerima utusan Raden Panji di Pendapa. Wirantana, Manggada dan Laksana sempat memperhatikan sikap Ki Resa. Bahkan Wirantana sempat berdesis. Sikap paman agak berbeda dari kebiasaannya. Ketika utusan yang terdahulu datang, paman sama sekali tidak mau ikut menerima. Tetapi sekarang paman nampak bersikap baik. Manggada mengangguk-angguk. Katanya, mungkin sesuatu telah berkembang di dalam dadanya. Wirantana mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak berbicara lagi. Bahkan ia menjadi tegang, menyaksikan pertemuan yang diliputi kegembiraan sangat besar itu. Sejenak kemudian, hidangan pun disuguhkan. Sambil berbincang dan tertawa-tawa, mereka menghirup minuman hangat, dan mencicipi beberapa potong makanan. Namun sebenarnya lah, bahwa utusan yang datang itu tidak sebagaimana dibayangkan oleh Ki Partija. Ia menyangka bahwa utusan yang datang adalah orang-orang tua yang akan menyampaikan mas kawin dengan berbagai macam upacara adat. Di antara mereka tidak ada seorang perempuan pun. Hanya 5 orang yang berpakaian sebagai pelayan dalam di rumah Raden Panji Prangpranata. Meskipun demikian, orang tertua di antara mereka telah menggenapi adat itu. Ia merupakan utusan dan sekaligus mewakili orang-orang tua yang datang dengan resmi untuk melamar Mas Rara, dengan menyerahkan mas kawin. Kelima orang itu pun kemudian mengambil mas kawin yang harus diserahkan. Tidak seperti biasanya, berupa sanggan dan pakaian sepengadek, diiringi 2 atau 3 buah jodang berisi makanan, di samping sejumlah uang. Yang dibawa kelima orang utusan itu membuat Ki Partija tercengang. Agaknya Raden Panji ingin menyelesaikan upacara itu tanpa mengikuti urutan adat. Ia begitu saja menyerahkan sejumlah uang yang nilainya tidak pernah dibayangkan oleh Ki Partija Wirasentana. 5 kampil berisi kepingan-kepingan uang. Di antaranya kepingan uang perak dan emas. Selain itu, Raden Panji juga mengirimkan pakaian 5 pangandek. Yang tidak pernah diduga sebelumnya adalah, Raden Panji telah menyerahkan pula perhiasan sepengandek. Centung, tusuk konde, cunduk montul, kalung, subang, cincin, peniti renteng, bahkan pending. Semuanya dari emas dengan tretes permata. Ki Partija Wirasentana tercenung beberapa saat. Yang dihadapinya itu seolah-olah sebuah mimpi ajaib. Karena itu, Ki Partija terkejut ketika yang tertua di antara kelima orang itu berkata, "Semua yang dikirimkan Raden Panji telah kami serahkan. Dengan sengaja kami menunjukkan semuanya ini di hadapan saksi, sehingga jika Raden Panji menanyakannya, tidak akan ada selisihnya. Memang kami tidak menganut adat yang seharusnya berlaku dalam upacara esok tukon. Kami tidak disertai orang-orang tua laki-laki dan perempuan. Tidak pula membawa sanggan dan jodang. Semua itu dilakukan Raden Panji karena keadaan. Jarak yang panjang, serta waktu yang terasa sempit." Ki Partija Wirasentana mengangguk dalam-dalam. Dengan nada rendah, ia berkata, "Kisanak, apa yang diberikan oleh Raden Panji Prangpranata kepada keluarga kami, sudah terlalu banyak, bahkan kami tidak tahu bagaimana menghitung semua itu. Adapun mengenai upacara berdasarkan adat, kami sama sekali tidak merasa terlampaui. Jika ada perbedaan dari kebiasaan yang berlaku, hanyalah sekadar laku. Bukan isi dari upacara itu. Karenanya, kami mengucapkan beribu terima kasih tidak hanya 1-2 kali. Tetapi berkali-kali dan setiap saat." Kelima orang utusan itu tertawa. Yang tertua di antara mereka berkata, "Yang diberikan kepada Mas Rara memang sangat banyak. Itu jika dihitung dengan angka yang kita kenal. Tetapi tentu tidak bagi Raden Panji Prangpranata, karena Raden Panji memiliki jauh lebih banyak dari yang kita duga." Ki Partija Wirasentana mengangguk-angguk. Demikian pula Ki Resa, yang juga menjadi sangat heran melihat barang-barang berharga sekian banyaknya. Namun pembicaraan itu terputus ketika para pelayan menghidangkan makan yang memang sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Nasi maupun lauk pauknya masih hangat. Ternyata kelima orang utusan itu juga tidak mempergunakan basa-basi, sebagaimana orang-orang yang datang untuk menyerahkan esok tukon. Yang tertua di antara mereka telah mengatakan langsung keperluannya, sekaligus mengakhirinya. "Silahkan menyimpan barang-barang ini Ki Partija. Nampaknya kita akan segera menikmati hidangan yang masih hangat ini." Ki Partija pun kemudian memanggil Wirantana.
Kemudian mempersilahkan adiknya, Kirsa bersama Wirantana untuk menyimpan barang-barang yang sangat berharga itu. Keduanya telah memasukkan benda-benda berharga itu ke dalam peti. Kemudian menyimpan peti itu di dalam bilik Ki Partija, langsung di bawah pengawasan Ki Partija sendiri. Manggada dan Laksana yang tahu bahwa barang-barang itu sangat tinggi nilainya, tidak berani menawarkan diri untuk membantu menyimpan di ruang dalam. Hal itu Akun dapat mengundang persoalan. Karena itu, keduanya hanya mengamati saja dari kejauhan, ketika Kirsa dan Wirantana membawa barang-barang berharga itu masuk. Sementara itu, setelah barang-barang berharga disimpan, Ki Partija Wirasentana mempersilahkan tamu-tamunya menikmati hidangan bersama keluarga Ki Partija. Bahkan yang tertua di antara para utusan itu telah sempat bertanya tentang dua orang anak muda yang telah menolong Mas Rara dari cengkaman tajamnya kuku-kuku harimau. "Apakah mereka masih ada di sini?" bertanya utusan itu. "Ya Kisanak. Sebagaimana pesan yang terdahulu. Anak-anak muda itu ternyata bersedia tinggal di sini," jawab Ki Partija. "Syukurlah. Raden Panji Prangpranata memang ingin bertemu langsung dengan anak-anak itu. Pada saat Mas Rara dijemput kelak, keduanya akan diminta ikut bersama dengan utusan yang menjemput itu," berkata orang tertua itu. Ki Partija sempat berpaling ke arah kedua orang anak muda itu. Sementara Wirantana yang telah selesai menyimpan barang-barang berharga itu, telah berada di antara mereka. Demikianlah sebagaimana direncanakan, maka Ki Partija Wirasentana telah membersihkan gandok rumahnya yang disediakan bagi tamu-tamunya. Tapi karena jumlahnya tidak sebanyak yang diduga, Ki Partija mengurungkan rencananya meminjam rumah di sebelah depan. Malam itu, para utusan Raden Panji bermalam di rumah Ki Partija. Sementara Ki Partija Wirasentana dengan istrinya, sekali lagi menghitung uang dan perhiasan yang telah mereka terima. Tetapi mereka tidak mampu menyebut angka sesuai dengan nilai barang-barang yang telah diberikan Raden Panji Prangpranata kepada mereka. Ternyata anak itu membawa rejeki yang tidak terhitung jumlahnya, Nyi Rejeki Lahiriah, berkata Ki Partija Wirasentana datar. Istrinya mengangguk kecil. Tetapi tidak ada kesan kegembiraan yang nampak di wajahnya. Sementara itu, Mas Rara terbaring di biliknya menengadah, memandang atap. Ia berusaha memejamkan matanya, tapi tidak dapat tidur nyenyak. Setiap kali, di luar sadarnya, matanya terbuka. Di luar, suara jengkerik dan belalang berderik bersahutan. Angin malam berhembus agak kencang. Mendung memang melintas. Tetapi sejenak kemudian, bintang-bintang mulai berkeredipan lagi di langit. Manggada, Laksana dan Wirantana telah tidur mendekur. Seakan-akan anak-anak muda itu sama sekali tidak dibebani oleh perasaan apapun juga. Meskipun rumah Ki Partija Wirasentana nampaknya menjadi lelap, tetapi Ki Partija telah memerintahkan beberapa orang meronda di rumahnya. Mereka telah mendapat pesan jika sesuatu terjadi, mereka harus segera memberikan isyarat. Jika keadaannya memang sangat genting, mereka diminta untuk membunyikan kentongan tanpa ragu-ragu. Namun ternyata sampai terdengar ayam jantan berkokok untuk terakhir kalinya, tidak terjadi sesuatu di rumah itu. Beberapa orang yang ditugaskan untuk meronda rumah itu telah berkumpul dan duduk di serambi belakang. Sementara langit mulai menjadi cerah. Para utusan yang bermalam di rumah Ki Partija Wirasentana telah terbangun. Bergantian mereka pergi ke Pakiwan. Sementara orang-orang perempuan telah sibuk di dapur, termasuk Mas Rara sendiri. Badan Mas Rara kelihatan lesu. Matanya redup, karena hampir semalaman ia tidak tidur sama sekali. Manggada, Laksana dan Wirantana sibuk bergantian menimba air, mengisi jambangan di Pakiwan. Kemudian mereka juga membantu membersihkan halaman dan kerja yang lain. Ketika matahari naik, para tamu telah berada di pendapa. Hidangan telah disuguhkan pula. Minuman hangat dan nasi yang hangat pula. Ki Partija Wirasentana telah minta istrinya menyiapkan makan pagi-pagi, karena kelima orang tamu mereka, utusan Raden Panji Prangpranata itu, akan meninggalkan rumah itu. Ketika para tamu itu mulai menyenduk nasi ke mangkuk mereka, Kirsa pun telah datang pula dengan wajah yang cerah. Ki Partija telah memanggilnya untuk ikut bersama dengan tamu-tamunya, makan bersama di pendapa. Kirsa tidak menolak. Ia pun naik ke pendapa. Sikapnya tidak berubah. Ramah dan banyak tersenyum dan tertawa. Seperti yang direncanakan. Beberapa saat kemudian, setelah para tamu itu selesai makan dan minum serta setelah beristirahat pula sebentar,
Sementara matahari naik semakin tinggi, maka para tamu itu pun telah minta diri meninggalkan padepokan Mutar. Kami ingin minta diri kepada Mas Rara, berkata orang tertua dari para utusan itu. Ki Partija Wirasentana termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk hormat sambil berkata, gadis itu gadis pemalu. Kelima orang utusan itu tertawa. Seorang di antaranya berkata, ia akan menjadi istri Raden Panji. Ki Partija masih saja termangu-mangu. Sementara utusan itu berkata, Mas Rara harus menyesuaikan diri. Ia akan menerima tamu-tamu Raden Panji. Di antaranya, ada pemimpin. Karena itu, ia tidak boleh menjadi gadis pemalu. Ki Partija tidak dapat menjawab. Karena itu ia bangkit dan melangkah masuk, mencari Mas Rara. Ternyata Mas Rara masih berada di dapur. Seperti yang diduga, Mas Rara menolak untuk pergi ke pendapa. Ia merasa malu berhadapan dengan utusan Raden Panji Prangpranata. Tetapi ayahnya memaksa. Dengan nada rendah, ayahnya berkata, Mas Rara, jika kau tidak mau pergi ke pendapa, utusan itu tidak akan meninggalkan rumah ini. Mereka tidak peduli terlambat menghadap Raden Panji, dan kemudian dimarahi, atau bahkan dihukum. Mereka merasa wajib untuk minta diri padamu, karena kau bakal istri Raden Panji. Tetapi aku malu ayah, jawab Mas Rara. Jadi kau biarkan tamu-tamu itu berada di pendapa sampai nanti siang, atau nanti sore, atau bahwa bermalam lagi? Atau sampai datang utusan Raden Panji menyusul mereka, bertanya ayahnya. Mas Rara menjadi bingung. Namun ibunya kemudian berkata dengan lembut, kau harus belajar dengan kewajiban-kewajiban yang bakal dibebankan kepadamu Mas Rara. Kau bukan lagi kanak-kanak. Kau tidak boleh selalu dikekang perasaan malu. Mas Rara masih tetap ragu-ragu. Namun akhirnya Mas Rara terpaksa mengikuti ayahnya ke pendapa, sambil berpegangan tangan ibunya. Ketika Mas Rara keluar lewat pintu peringgitan, wajahnya menunduk. Sementara itu, kelima orang utusan Raden Panji mendekatinya. Seorang di antara mereka berkata, bukankah Mas Rara pernah menari di hadapan banyak tamu? Utusan yang pernah datang kemari menceritakan bahwa Mas Rara adalah seorang penari yang baik. Kenapa Mas Rara sekarang merasa malu terhadap kami? Anggap saja kami berada di antara para penonton, jika Mas Rara sedang menari. Mas Rara tersenyum tertahan. Tetapi ia justru menjadi semakin menunduk, wajahnya menjadi merah. Ki Partija tersenyum. Tetapi ia tidak berkata sesuatu. Selanjutnya, para utusan itu minta diri untuk kembali dan memberikan laporan kepada Raden Panji. Ki Partija menggamit anaknya. Tetapi anaknya tidak tanggap. Ia masih saja menundukkan kepala sambil mempermainkan jari-jari tangannya sendiri. Akhirnya Ki Partija tidak sabar, kau harus menjawab. Para utusan itu minta diri. Mas Rara termangu-mangu. Tetapi wajahnya justru terasa panas. Sekali lagi para utusan itu minta diri, kami mohon diri Mas Rara. Kami harus kembali menghadap Raden Panji untuk memberikan laporan, bahwa kami telah melakukan perintah dengan sebaik-baiknya. Dengan jantung berdebaran, Mas Rara akhirnya menjawab, selamat jalan. Kau tidak mengucapkan terima kasih, bertanya bapaknya. Ah, desah gadis itu. Kelima utusan itu tertawa. Sementara, atas desakan ayahnya, Mas Rara berkata, aku mengucapkan terima kasih. Tidak buat kami, jawab salah seorang dari para utusan itu. Agaknya ia ingin menggoda Mas Rara. Karena itu ia bertanya, jadi terima kasih itu buat siapa? Wajah Mas Rara terasa semakin panas. Ia tidak menjawab sama sekali. Sudahlah, berkata utusan itu. Kami sudah mengerti, terima kasih itu tentu Mas Rara tujukan kepada calon suami yang memerintahkan kami datang kemari. Hampir saja Mas Rara lari ke dalam. Namun orang-orang itu sambil tertawa bergerak, dan melangkah menuju tangga pendapa. Ki Partija membimbing Mas Rara untuk ikut mengantar tamunya sampai ke regol halaman, diikuti Nyi Partija. Di regol, utusan itu sekali lagi minta diri kepada ayah dan ibu Mas Rara. Bahkan sekali lagi kepada Mas Rara. Kepada Kirsa yang ikut pula mengantar, mereka telah minta diri pula. Namun yang tertua di antara mereka berpesan. Jangan biarkan anak-anak itu pergi. Ki Partija tersenyum sambil menjawab, kami akan selalu berusaha memenuhi perintah Raden Panji Kisanak. Terima kasih, jawab orang itu. Sejenak kemudian, utusan Raden Panji itu telah meninggalkan regol halaman rumah Ki Partija.
Mas Rara tidak lagi menunggu lebih lama. Ia kemudian berlari masuk lewat skatehang ke ruang dalam melalui butulan. Ki Partija suami istri membiarkannya. Anaknya memang tidak terbiasa bergaul dengan orang-orang yang belum dikenalnya. Lebih-lebih orang yang datang dari luar padukuhan. Demikianlah. Sepeninggal utusan itu, beberapa orang tetangga yang berada di pendapa telah minta diri. Ki Partija mengucapkan terima kasih kepada mereka yang bersedia ikut melepas para utusan itu. Sepeninggal para tamu, rumah Ki Partija menjadi lengang. Manggada dan Laksana telah dipersilakan oleh Wirantana kembali ke Gandok sepeninggal tamu-tamunya. Kalian tidak boleh meninggalkan rumah ini, berkata Wirantana kepada kedua anak muda itu. Aku sudah terlalu lama di sini, desis Laksana. Tetapi ini perintah Raden Panji, jawab Wirantana. Siapakah sebenarnya Raden Panji itu? Demikian besarkah kuasanya, sehingga apa yang diinginkan harus jadi, bertanya Laksana kemudian. Aku tidak tahu. Aku belum lama pulang, jawab Wirantana. Menurut ayahmu, bertanya Laksana mendesak. Ayah tidak pernah berbicara dengan aku tentang Mas Rara. Aku masih dianggap anak-anak yang cukup disuapi makan dan minum, jawab Wirantana. Laksana tidak bertanya lagi. Ia mengerti bahwa Wirantana tidak banyak mengetahui tentang bakal adik iparnya itu. Demikianlah. Meski jemu, Manggada dan Laksana harus tetap tinggal di rumah itu. Sebenarnya mereka tidak takut pada Raden Panji. Keduanya sadar, kekuasaan Raden Panji tidak akan menjangkaunya. Jika ada utusan yang mengejarnya di luar batas kekuasaan Raden Panji, utusan itu dapat dilawannya. Tetapi yang mereka pikirkan justru Ki Partija sekeluarga. Jika benar Raden Panji menjadi marah, karena anak muda itu meninggalkan rumah Ki Partija, kemudian menjatuhkan kemarahan itu kepada keluarga itu, maka Manggada dan Laksana akan merasa bersalah. Karenanya, kedua anak muda itu bertahan untuk tetap tinggal di rumah itu. Hari itu, Manggada dan Laksana ikut Wirantana ke sawah dengan bekerja di sawah. Anak-anak muda itu bisa melupakan kejenuhan mereka, namun di sore hari, ketika keduanya berada di serambi Gandok, rasa-rasanya mereka ingin segera meneruskan perjalanan. Baru jika Wirantana datang, mereka dapat mengisi waktu dengan berbincang-bincang, bergurau, dan bahkan berbicara tentang olah kanuragan. Namun ketika malam turun, ketiga anak muda itu justru berada di kebun belakang. Di tempat yang agak jauh dari rumah mereka. Dalam kegelapan malam, di antara pepohonan dan tanaman empon-empon yang di musim kering seakan-akan telah hilang, tapi pada musim hujan tumbuh lagi, anak-anak muda itu mencoba meningkatkan ilmu mereka. Juga berusaha untuk mempertajam penglihatan mereka. Berganti-ganti mereka berlatih olah kanuragan. Namun mereka selalu menjaga agar tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Juga pamannya. Ketika saat sepi mencengkam padukuhan Muter, ketiga anak muda itu berhenti berlatih. Mereka kemudian pergi ke Pakiwan, dan selanjutnya membenahi pakaiannya yang basah oleh keringat. Manggada dan Laksana berada di dalam biliknya, ketika terdengar suara kentongan di tengah malam. Keduanya bahkan telah berbaring. Laksana yang merasa letih, sudah memejamkan niatnya. Hampir saja ia tertidur, ketika ia mendengar pintu biliknya diketuk. Siapa? Bertanya Manggada. Aku, jawab orang yang mengetuk pintu. Wirantana? Bertanya Manggada pula. Ya, jawab yang di luar. Manggada pun bangkit dan membuka pintu. Laksana yang sudah hampir tertidur, telah duduk di bibir pembaringannya. Ketika pintu terbuka, Wirantana masuk sambil berdesah, aku tidak dapat tidur. Aku merasa gelisah. Kenapa? Bertanya Manggada. Wirantana yang kemudian duduk di amben panjang di dalam bilik itu berdesis. Entahlah. Tetapi aku tidak dapat tidur. Manggada menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, kau memikirkan emas kawin yang diterima oleh adikmu itu. Kenapa aku memikirkannya? Mas kawin itu diberikan kepada adikku? Kenapa aku harus memikirkannya? Bertanya Wirantana. Bukan mas kawin itu sendiri. Tetapi mungkin kau merasa cemas, bahwa di rumah ini tersimpan harta benda yang cukup banyak, berkata Manggada. Pest, desis Wirantana, jangan terlalu keras. Mungkin kecemasan itu tidak kau sadari, berkata Laksana, tetapi memang ada baiknya kita berhati-hati. Wirantana termangu-mangu. Namun kemudian katanya, mungkin kalian benar. Baiklah.
Aku akan kembali ke bilikku. Bagaimanapun juga benda-benda berharga yang sebelumnya tidak kita miliki ini akan dapat mengundang persoalan. Manggada dan Laksana tidak menjawab. Tetapi keduanya bangkit ketika Wirantana kemudian keluar dari bilik itu dan kembali ke biliknya sendiri. Demikian menyelarak pintu, maka Laksana telah menjatuhkan diri lagi di pembaringannya. Sambil memejamkan matanya ia berkata, "Aku sudah hampir tertidur." Bersambung ke bab. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.